Oke, teman-teman sekalian, pokoknya gini. Sekarang yang harus Anda cari yang pertama adalah Anda ini orang maritim apa orang agraris? Minimum Anda ini jelas apa tidak kemaritimannya atau keagrarisan. Kalau Anda orang kapal, maka Anda harus punya sistem nilai maritim, sistem kejiwaan maritim, keterbukaan maritim. Anda tahu bedanya orang gunung di Papua sama orang pantai yang urusan sama laut. Kalau di pantai itu kalau berkelahi dep-depan. Nendek gunung mergo akeh celuk-celukan nek gelut iku nyawat. Kendel ndi nyawat iku bandem. Tuwa panah, tombak tuh kodoan, ngono lho. Saya tanya sama Anda, di dunia ini sekarang kalau orang perang itu dep-depan ta bandem? Yang lebih pengecut itu yang bandem apa yang dep-depan? Yang pengecut. Jadi sekarang ini kan abad pengecut toh. Bahkan yang ngebom Hiroshima Nagasaki itu tidak ngerti siapa yang dibom, dan yang dibom tidak ngerti siapa yang ngebom. Lah gendeng iki. Nggih ta mboten? Mateni wong sakmono kae lek gak ero sing dipateni. Itu dunia macam apa, hidup macam apa? Lho nek wong Jawa zaman biyen dep-depan rek. Mulane silat iku maju. Ngene to. Nek kungfu kan ngene. Iya ta gak? Iki maju nek. Iya ta gak? Mergo disitulah martabat bangsa kita zaman dulu yang kemudian begitu Portugis datang, baru kita kesatriaan dan keperwiraan kita itu menurun. Kenapa? Karena kita dirampok pakai meriam. Kapal-kapal Mojopahit dan Demak itu dirampok pakai meriam, senjata sing dibandemno dari jarak jauh. Akhirnya Demak merubah kapal untuk ekspor beras itu dari bunder ini rodok lonjong bunder ya, menjadi kapal kecil-kecil yang dijaga prajurit. Ternyata ini juga tidak menguntungkan karena tetap iso bandem kono. Dulu kan kapal Mojopahit maupun kapal Demak itu tidak ada urusan perang, urusannya itu ekspor import kan gitu. Ya rempah-rempah, ya beras, ya jagung, ya kedelai kan gitu. Tapi begitu ono perampok-perampok ke Eropa pada abad 15-16 itu maka mulailah ditantang yang namanya keperwiraan dan kejantanan kita. Jadi gelut saiki wis gak dep-depan tapi bandem-bandeman tekodoan. Nah sejak itu orang Jawa, orang Indonesia mulai berpikir nek ngono iso ya mateni wong tekodoan. Akhirnya nepil, lahirlah tepil ngono. Ah, santet orang itu. Ya. Gendam, ono arek wedok liwat. Terus sing wedok. Arek-arek. Engko mesti ono sing ndek mburi karo salaman cak niku yo napa wirite cak sing ngono arek-arek. Dapurane arek-arek ya. Sing dijaluk nang aku sing gak ya. Yes. Oke ya. Jadi sekarang yang kita tentukan adalah Anda sebagai mahasiswa ini ada beberapa skala prioritas. Anda harus menentukan prioritasmu. Pertama, harus ada prosentase untuk urusan penggaweanmu dan keluargamu setelah kuliah. Satu, itu kasih berapa puluh persen. Ada yang urusannya rodo adoh titik. Aku ya kepingin dandani negara rek. Aku ya kepingin melok-melok. Tadi itu apa? Fungsi sosial, berdharma bakti segala macam. Itu rodo menengah, rodo adoh titik. Tapi juga ada yang kita lakukan selama kuliah yang nanti mungkin bermanfaat nanti 50 tahun meneh, 70 tahun meneh, 100 tahun meneh. Gelem tak gak ono ngono iku? Anda rela ndak kalau Anda menanam pohon berbuahnya kelak setelah Anda sudah mati, rela apa enggak? Rela toh? Kita harus punya program itu juga. Anak cucu kita nanti yang menikmati. Nek sampean melok mak iyah yang ngono iku. Duwe hitungan koyo ngono iku. Engko anak-anakmu putu-putumu sing panen. Syukur gak suwe-suwe wis dipanenno karo Gusti Allah. Ya, gitu loh. Syukur. Nek gak ya terserah Gusti Allah yang sing Gusti Allah kono hari ini. Terus Gusti Allah nek kene terus menesel Gusti Allah, ya ngono kono Gusti Allah ngono. Ya apa kon katikan ya apa kon? Lah ngelundas mungkin pun ngoten ta sampean niku kan gitu. Nggih kula niki mek ngresula lah. Ya nek kon gak terima kan Allah mengatakan barang siapa tidak setuju dan tidak mau menerima ketentuanku,
aku persilakan pergi dari alamku. Ayo, nanti kan. Ya apa ya? Melayu nanti kan ayo. Iya nek ana nggon liyane wong kabeh kita Gusti Allah ya dikon iya nek sampean teko lunga teko tempat kos iso nang kos liyane iso nang kancane diusir dari bumi masih bisa ke Mars ke Jupiter gitu nek diusir dari alamnya Allah terus nang ndi kene mlayu ning pun ngoten ta sampean niku kan kita akhire dari wiritanmu saiki pun ngoten ta ampun ngoten ta angsal ta mboten wiritan ngoten lah gak apa-apa sih. Nggih wiritan itu gak kudu bahasa Arab. Wiritan itu hanya jembatan untuk mencapai intimitas hatimu, hidupmu kepada yang memilikinya. Jembatannya supaya konsentrasi pikiran pakai wiritan, tapi itu jembatan saja. Nek awakmu wis iso intim, gak adek jembatan, alhamdulillah. Kayak lanang wedok, nek wis dadi bojoku ana sing liwat ngene sik, ngerayu sik, carane mengkode njaluk macam-macam lho bojo-bojo iku. Lho ana sing nek jaman saiki sing jaman WA medsos iku, Dek aku kok kepengin mateni wong Yahudi 70 ya, Dek. Ngono ta? Terus engko ana diumumkan bahwa ada sunnah Rasulullah nek ngono iku dina malam Jumat ngono ya. Terus engko malam Selasa ngomongin, Dek aku masih malam Selasa kepengin malam Jumat lho Dek aku Dek ngono. Wes saiki aneh-aneh wong-wong iku. Jadi teman-teman sekalian ditentukan skala prioritasnya. Itu yang ukuran waktu, yang ukuran di dalam tata ruangmu ini. Anda harus bisa menentukan di antara semua urusan itu mana yang punya kemungkinan besar atau punya kans tinggi untuk Anda lakukan dan untuk tercapai. Kan ono sing iso dicapai, mesti ono, mesti iso. Misalnya nyambut gawe cek oleh badi, mesti iso. Angger kon gelem. Tapi ada wilayah-wilayah yang lain yang sifatnya relatif 50-50. Mungkin bisa dicapai, mungkin tidak. Ini harus siap. Ya, harus siap tercapai siap, tidak tercapai siap. Terus ada yang ketiga, ada masalah-masalah wilayah-wilayah, persoalan-persoalan, tema-tema dalam hidupmu yang diapa-apakno gak iso iki. Mustahil. Nah, Anda harus rela terhadap itu. Dan Anda harus mendaftar. Jadi berubah barang yang mustahil, jenenge menegakkan benang bahasa. Misalnya menghilangkan judi dari sepak bola, itu kan mustahil. Ojo menekok bal-balan. Terawih lu kayak totoan adanya. Lha iki aku iki ngomong ngene iki ana sing totoan ndek mburi. Ana biasa nggih mburine Kiai Kanjeng ana sing beredar ndek mburine panggung mburine kan. Ya, Cak Nun nanti bicara tentang Banawa Sekar apa tidak? 5.000 tambahan penghasilan 5.000 ngene iku ana sing ngider ndek mburi ngene. Lah kok bal-balan kok gak oleh judi ya mesti angel. Setiap orang saiki iki ana kendaraan liwat diganjil tak genep. Ya ta Mas ya. Ya ta gak? Ayo ngaku rek kon. Ya ta gak? Ganjil tak genep. Lah ngono sih, apa meneh rek sing saiki nemen wis. Dosen apa? Oh. Melbu kelas terus totoan teko tagak dosene. 20.000. Kate terawih yang ngono iki engko imame sapa? Engko surate dawa tandek. Nah, itu totoan. Jadi sembarang itu totoan. Oh, nak mungkin sing totoan jajal pokoknya kon sampai mlebu swarga tak bayar saene. Ya apa jajal? Totoan dilarang. Sudahlah itu serahkan pada pribadi masing-masing. Angel itu. Meskipun tetap bisa diberantas beberapa tahapnya atau beberapa kadarnya. Gitu teman sekalian. Jadi saya mendaftar beberapa hal. Nanti pelan-pelan kita omongkan. Sekarang yang utama adalah bedanya. Tadi Pangeran Benowo tadi kan ngerti ya. Begitu Pangeran Benowo tidak menjadi Raja Mataram, kan seharusnya dia anaknya Mas Karebet atau Raden Hadiwijaya, tapi dia pusing terhadap pertarungan antara pro Ahok dan anti Ahok. Loh kok tekan kono iki. Jadi si Pangeran Benowo ini
lari dari kerajaan, lari dari keraton karena nggak kerasan sama gelut wong iki. Gelut Sunni Syiah, NU jalan lurus, NU jalan bengkong. Ono apa meneh? Ono NU garis lucu saiki. Garis lucu. Allah. Anyar iki. Ono NU garis-garisan gitu. Itu nanti temanya sarung nanti ya Pak ya. Sampai yang jelaskan. Nanti ada tema sarung untuk Indonesia. Kalau sudah sampai ke soal jangka panjang berarti Anda ngomong mengenai kapal besar yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebuah kapal besar dengan sasisnya, dengan struktur dan konstruksinya, dengan tata ruangnya, kemudian dengan otoritas dari nakoda sampai awak-awak kapalnya dan seterusnya, sampai mualim sampai segala macam. Nanti kita omongkan. Tapi yang pertama ini poinnya adalah Anda harus punya skala prioritas di dalam dirimu masing-masing maupun dalam policy di kampus. Nek sampean semuanya sampean harapkan, nanti hanya akan kecewa. Ada yang bisa diharapkan, ada yang mungkin bisa diharapkan, ada yang mustahil diharapkan. Itu harus ada daftar yang jelas dalam hidupmu. Jadi jangan keliru prioritasnya. Kalau salah prioritas, Anda akan frustrasi, gitu kan. Kecuali Anda ditolong oleh Allah dengan kejutan-kejutan. Misalnya oleh lotre, misalnya oleh morotua sugih gak ngejo, morotuane karek ibu tok umurnya 73 tahun, begitu kok rabi ibunya mati, terus omai dadi tekmu karo bojomu. Wah, itu lain masalah kalau itu ya, gitu ya teman sekalian. Oke. Dan urusan yang terbesar sesungguhnya di masa depan adalah bangsa Indonesia. Kalau kapalnya bener, kalau polisinya bener, kalau manajemennya bener, bangsa Indonesia bukan hanya menjadi bangsa teladan, tapi bangsa yang mengayomi seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi aku njaluk, tapi saya jelaskan dulu tadi lagu yang pertama dibawakan Kiai Kanjeng tadi adalah stansa kedua Indonesia Raya. Jadi kalau Indonesia Raya yang kita nyanyikan sebentar lagi ini Indonesia Raya, tanah airku, tanah tumpah darahku, terus Indonesia tidak di sini tapi di sana ya. Di sanalah aku berdiri, di sini bukan Indonesia. Ngono ya apa ya arek nggih lagu yes. Di sana aku tinggal ya, tinggal pas di sana nduting ya. Di sanalah nek jare Cak Suko iku WR Supratman gawe lagu Indonesia pas di Singapura gitu ya. Tapi tetap kita nyanyikan berdasarkan Undang-Undang tahun 59 yang ditandatangani oleh Bung Karno, bahwa yang resmi dibawakan sebagai lagu kebangsaan nasional Republik Indonesia adalah stansa pertama, yaitu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Stansa kedua adalah Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, dan seterusnya. Tolong Mam, ada teksnya Mam. Kalau yang ketiga Indonesia tanah yang suci. Coba Anda nilai lebih bagus mana stansa 1, 2, sama 3. Ini sama-sama karangan WR Supratman. Jadi kalau Anda orang perkapalan, Anda juga harus punya gravitasi nilai yang jelas dari keindonesiaan kita. Maka saya sebenarnya menganjurkan bahwa Indonesia Raya kapan-kapan dinyanyikan yang stansa kedua apa ketiga, kan titik beratnya berbeda dan referennya lebih rasional yang kedua dan ketiga daripada yang pertama. Nek Indonesia Raya yang bagus apa? Hiduplah tanahku, hiduplah. Kon nek tanahe urip temen. Ayo apa kon? Ngene. Terus ngene, ayo apa kon ayo. Mulane tangga ya apa iku sing jelas. Ya terus tapi ya apa meneh wis kadung arene. Mulane bayi di Indonesia iku nangis sebab apa, Pak? Gak setuju bapak nih. Loh kok iku bapakku nangis meneh. Iku orang Indonesia nangis kuwi. Asline. Dadi iku kan sing didelok bapak nih, ibune gak ketok ndek ndase ndek kono ya. Ya toh dek metu, begitu metu bapak nih nangis. Semua bayi nangis mergo
Lho kok iku bapakku ya. Ngono ceritane iku. Jadi kan ditakoni, apa sebabnya bayi selalu menangis kalau lahir? Jelas jawabannya ya. Mergo kaget lah kok iku bapak ngono ya. Seneng aku di Indonesia iki. Masih rokok kate munggah 50.000 ya guyang guyu arek. Dadi arek Jawa Timur kurang ajar. Bensin kate mundak ditantang. Iki jare kate mundak kok gak mundak-mundak. Ayo tanang wis ta. Kesuwen iki kate ditunda-tunda ngono. Rokok kate 50.000 malah nyumet rokok. Ngene. Mbok 15.000 rasane enak ngene ndaneo 50.000 ngono. Jawa Timur kok ditantang, ya ta gak? Jawa Timur ya ayo. Ngono ta nek nantang wong ayo. Sembarang ditantang. Ngono lho. Oke. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Bener ya? Di sanalah aku berada, di sana juga itu. Untuk selama-lamanya yang enggak. Wis gak apa-apa lah. Andek kene terus ya swargane kapan ngono ya. Indonesia tanah pusaka kita semuanya, ini penting. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya. Ini lebih masuk akal ya toh. Bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Jelas ya. Terus stanza ketiga, Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti, di sanalah aku berdiri menjaga ibu sejati. Ini titik beratnya adalah nasionalisme rohaniah gitu ya. Indonesia tanah berseri iki ya medeni iki. Dadi lak glundung beringis jenenge ya. Tanahnya berseri ya, mesem kon liwat ono lemah mesem, lemah beraya medeni iki. Tanah yang aku sayangi, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Ini masuk akal sekali karena sekarang tidak selamat pulaunya, tidak selamat lautnya. Ya toh? Tidak selamat putranya. Kan gitu saiki iki. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tunda Pak telonya dan seterusnya. Kita tunda. Karena ya. Aku terganggu karo telo ini. Lah iya ya wis. Aku kate mangan kok sakno arek-arek ya ta. Mesti njaluk dipandemi kok. Kon milih telone ta milih apa jenenge tempe rek? Nek kon milih panganane berlaku cuma 5-10 menit. Tapi kalau kon tak kei tempe iso kok gawe nyolong ndek ndi. Ya ta? Usianya lebih lama. Wong urip iku kudu ndelok titik beratnya di mana. Wis pelem itu sing paling penting ku kulite ta dagingnya ta peloke. Peloke wis temen. Ya ta. Janji lah ya meneh kon ya ditraktir tuh kok nopo iki sing bagian peloke Pak. Itu namanya skala prioritas. Untuk jangka panjang simpan peloknya, untuk yang pragmatis instan ambil dagingnya, kan gitu kan. Untuk apa namanya, untuk kebersihan hari ini kulitnya diatasi, kan gitu kan. Jadi ojo kuale nek dagingnya itu ya isone digawe saiki tok dipangan wis entek. Ojo lali peloke, tapi ojo terus kon mentang-mentang berpihak pada pelok sih aku peloke. Terus aku gak mangan dagingnya. Ya ojo ngono ta. Ojo aku liberal ae gak konservatif. Ndak ada, hidup itu ndak ada liberal tok, konservatif tok, sunni tok, syiah tok, gak ono. Hidup itu anti kekerasan, gak iso anti kekerasan. Hidup itu ada yang keras, ada yang lembut, ada yang cair, ada yang tidak kelihatan. Entutmu gak ketok. Ya, tapi nek belungmu kudu keras. Ya toh? Belum dagingmu kudu lembut, bayang nek dagingmu ku atos. Nah, sudah dibagi sama Allah. Tubuh itu separuh, sepertiga cairan, sepertiga
yang lembut, materi tapi lembut, yang separuh, yang sepertiga adalah tulang, kan sudah dibagi 3. Nah, ada satu benda yang dinamis. Di situ hakikat hidup letaknya di situ. Masalahnya adalah satu, harus tahu tempatnya dan harus tahu saatnya, kapan dia lembut, kapan dia keras. Betul enggak? Kalau kamu kehilangan proporsi terhadap dinamika benda itu, maka hancurlah hidup. Dan kamu harus punya titik akurasi kemana itu ditancapkan. Ojo kentongan kok lebone. Tebok-tebok kok, alah wis arek-arek iku. Seneng soal situ iku, ya Allah, seneng ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu yang sedang berjuang meraih masa depan, Allah serius menciptakan Nur Muhammad sehingga melanjutkannya dengan bikin jagat raya alam semesta beserta penghuninya. Selama puluhan juta tahun dibiarkan liar alamiah liberal, kemudian di ujungnya sekitar 10.000 tahun terakhir, Allah menata kepemimpinan bumi dengan menghadirkan khalifah. Pada bagian-bagian akhir dari ujung zaman itu, Allah pasang Nabi Rasul pamungkas yang dipegangi buku manual bernama Al-Quran. Penduduk bumi tak usah terlalu repot mencari Allah sebagaimana sebelumnya. Cukup baca kitab dengan kecerdasan dan kenikmatan, tidak ragu, patuh dan setia kepada kandungannya. Penduduk bumi pada era pasca Khotamal Anbiya tentu tetap berkemungkinan untuk merusak bumi dan menumpahkan darah. Tetapi ada modal lain yang membuat saya yakin bahwa ujungnya tetap keselamatan, fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah sendiri yang pasang khalifah, Allah sendiri yang tancapkan tonggak syafaat dengan menghadirkan Muhammad. Allah sendiri yang membekalinya Al-Quran, dan Allah sendirilah yang berjanji menjaganya. Innalahu lahafidun. Maka penduduk bumi sedang menyongsong keselamatan masa depan. Meskipun tetap dipersyarati oleh yughayyiru ma bi anfusihim, dan kita semua yang ada di ruangan semesta ini adalah pekerja-pekerja kesetiaan kepada Al-Quran, yang terus berjuang mengubah diri dan dunia. Apa yang lebih indah dan membahagiakan dibanding makom berjuang menyebarkan bahasa Al-Quran untuk menaburkan dan menyemaikan kandungan nilainya. Apalagi ditambah dengan kemuliaan untuk bersikap toleran kepada suatu cara berpikir dan sistem kekuasaan yang menyebut kita sedang memasuki masa pensiun. Insya Allah ampunan Allah melimpahi mereka yang membuat dan menandatangani surat keputusan pensiun. Karena pasti yang mereka maksudkan bukanlah mempensiunkan perjuangan intisyaru lughatil Quran. Dan kalau kita yakin kepada Allah, mencintai Rasulullah, nikmat mentaduburi Al-Quran, mentafakuri alam semesta, serta beristiqomah sebagai aktivis bahasa Arab, maka kita berada pada koordinat yang paling dekat terhadap kepastian
keselamatan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Kalau terhadap kalimat itu muncul respon di benak kita, belum tentu, maka kalimat di atas bertambah juga. Kalau kita belum tentu yakin kepada Allah, belum tentu mencintai Rasulullah, dan seterusnya, silahkan dielaborasi sendiri di dalam kehidupan masing-masing. Kemudian karena keselamatan kita juga terkait dengan keselamatan bumi dan keselamatan Indonesia, maka probabilitas masa depan kita terletak pada posisi timbangan antara tingkat kerusakan dunia sekarang ini dengan kadar iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kita kepada Rasulullah SAW, intensitas tadabbur dan tafakur kita kepada Al-Quran dan alam, serta intensitas dan kesetiaan kita sebagai aktivitas bahasa Al-Quran. Saya pribadi memiliki ketidakyakinan yang tidak kecil atas logika itu, karena sangat dahsyatnya kerusakan manusia dan kehidupan yang kini sedang berlangsung. Tetapi belum pernah saya menemukan dan mengalami manfaat apapun dari ketidakyakinan, sehingga saya ambil keputusan untuk yakin saja sepenuhnya. Dan kalau sampai nazak oleh maut nanti tidak atau belum saya jumpai bukti atas keyakinan itu, saya akan tetap merasa lega dan tenang, sebab saya akan mati membawa keyakinan dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya insya Allah sesudah menapaki kematian, Allah dan para malaikatnya tidak mempertanyakan tanggung jawab saya atas keselamatan bumi dan Indonesia, kecuali sebatas yang terkait dengan amal perilaku saya selama menjalani penugasan hidup. Keyakinan itu menerbitkan ketenangan. Ketenangan itu membuat saya enteng dan bahagia. Kebahagiaan itulah tulang punggung kejiwaan saya untuk tegak berdiri di sini, turut merayakan dan mensyukuri upacara peneguhan kembali tugas 3 aktivis bahasa Al-Quran yang sedang mencapai puncak kematangannya. Dan hari ini mereka memperoleh kemerdekaan untuk memperluas dan memperdalam aktivitas mereka di masyarakat luas tanpa tersendat-sendat langkahnya oleh sejumlah hal yang tidak berkonteks Al-Quran yang biasa merepotkannya. Kemarin mereka terpenjara di ruang-ruang pembelajaran, hari ini masuk ke medan juang yang nyata. Salah seorang dari 3 pengantin kita oleh Allah ditakdirkan menjadi saudara sulung dalam urutan 15 bersaudara. Dan mohon maaf meskipun paparan ini seakan bersifat individual dan terfokus kepada saudara saya, namun itu hanya pintu untuk memasuki wilayah-wilayah konteks dan nuansa yang di dalamnya terdapat semua beliau bertiga. Sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, dan utamanya sebagai bagian dari rombongan pengikut Nabiyullah dan Rasulullah Muhammad SAW, saya merayakan kebahagiaan bahwa Allah telah menugasi saudara-saudara seorang waliyu amri luwatil Quran bersama kalian. Sebagai bagian dari bahasa-bahasa umat manusia di bumi, kita menyebutnya bahasa Arab. Tapi sebagai bahasa pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merumuskan informasi dan bimbingannya kepada perjalanan peradaban umat manusia, kita menyebutnya bahasa Al-Quran. Tidak kita sebut bahasa Allah
karena seluruh realitas jagat raya adalah juga bahasa Allah. Segala kenyataan sunatullah yang secara manipulatif kita sebut hukum alam, memuat bahasa komunikasi Allah dari embun yang menetes hingga 7 langit yang tak terjangkau. Adalah bahasa yang dipenuhi oleh kehendak dan penyampaian Allah. Juga bahasa Al-Quran dan bahasa Arab tidak kita sebut bahasa komunikasi Allah, sebab kita tidak berani menyimpulkan bahwa Allah tidak pernah menyampaikan sesuatu menggunakan bahasa Jawa, bahasa Perancis, bahasa Swahili, atau bahasa-bahasa nirkata dan berbagai macam alat komunikasi lainnya. Mungkin kurang syar'i atau kurang absah menurut syariat Islam, tapi kami merasa aman dunia akhirat karena ada agen penyalur dan penyebar salah satu bahasa terpenting Allah kepada umat manusia. Karena pegawai penting, maka Allah pasti bertanggung jawab untuk menganugerahkan fasilitas-fasilitas perlindungan dan kesejahteraan kepada pegawainya selama bertugas. Dengan sendirinya kami akan memperoleh ciptaan dan limpahan dari Beliau. Allah pasti juga mencintai dan menyayangi pegawainya yang setia. Dengan demikian, asalkan kami bersikap takzim dan patuh kepada Dia, tidak logis kalau tidak lantas Allah juga mencintai dan menyayangi kami semua. Hari ini saya menemukan dan menyadari kemungkinan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperkenankan saya melanjutkan belajar, sehingga Ia menciptakan suatu peristiwa dan memerintahkan pengurus untuk mengusir saya pada bulan Maret 1968. Kemungkinan alasan kenapa saya diusir dari Gontar adalah pada pembagian tugas kewajiban hidup di dunia dalam lingkup keluarga saya, khusus untuk urusan bahasa Al-Quran dan bahasa Arab, dilimpahkan sepenuhnya kepada kakak saya. Manusia kerap memiliki kecenderungan bergegas ke masa depan demi kebaikan yang dirasa ada di sana. Tetapi tidak ada yang bisa menjamin hari esok, tidak ada jaminan apapun darinya. Ketika kita menaruh terlalu banyak harapan di hari esok, hal ini beresiko membawa hasil yang berbahaya. Manusia akan mulai merasa berhak atas masa depan tertentu yang mungkin tidak pernah datang. Ketika masa depan yang diharapkan itu tidak terjadi, manusia bisa menjadi sangat emosional dan sengit. Lebih parah, manusia bisa kehilangan momen menikmati berkah yang didapat di momen saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu tentang itu dalam Al-Quran dengan sangat jelas. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan." Ayat ini mengingatkan tentang hari akhir yang tidak diketahui dan bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang akan telah diatur akan datang pada saatnya. Manusia diminta untuk bersabar hingga saatnya tiba. Jika harus menjalani hidup dengan berpikir dan berharap untuk masa depan, hal ini dapat dilakukan dengan mengingat kita akan menerima yang baik di kehidupan selanjutnya. Untuk kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Namun, kita hanya bisa bertemu dengan kesenangan di akhirat
dengan mengambil tindakan di masa sekarang. Jadi mari berharap untuk rahmat Allah dan menyerahkan masa depan kehidupan ini kepada kehendak Allah. Alasan lain seorang manusia memikirkan masa depan karena memikirkan kemungkinan kejahatan yang bisa saja terjadi. Sebagai manusia, kita sering menghabiskan banyak waktu mengkhawatirkan hal-hal buruk apa yang akan terjadi di depan. Saat masih anak-anak, kita khawatir tentang waktu tidur dan monster yang mungkin menunggu kita dalam gelap. Sebagai remaja, muncul kekhawatiran akan pekerjaan dan pernikahan. Setelah dewasa, terpikirkan hal-hal seperti kemiskinan, penyakit, dan yang lain sebagainya. Khawatir tentang masa depan adalah suatu yang hampir semua orang lakukan. Namun tidak peduli berapa banyak asuransi yang dibeli dengan tujuan melindungi diri dari apa yang akan datang, manusia tidak dapat mengubah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masa depan. Nabi Muhammad SAW juga tidak bisa mengetahui masa depannya atau mengubahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 188. Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang beriman. Di balik kekhawatiran itu seharusnya manusia paham bahwa setan-setan memanfaatkannya. Seperti Nabi Muhammad, umatnya tidak memiliki kuasa atas apa yang terjadi di masa depan. Manusia bisa berusaha mencegah hasil yang buruk dengan mengambil tindakan saat ini. Takutlah akan hukuman Allah dan tinggalkan urusan masa depan kehidupan sesuai atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa manusia lakukan saat ini hanyalah bersiap dan biarkan mengalir seperti yang telah ditetapkan. Namun bukan berarti pula manusia berpasrah tanpa berusaha. Berusaha mencari cara adalah bagian dari kehidupan, seperti yang kita lihat dalam hadis riwayat Tirmizi berikut. Suatu hari Nabi Muhammad melihat seorang Badui meninggalkan untanya tanpa mengikatnya. Nabi lantas bertanya kepada orang Badui itu, "Mengapa kamu tidak mengikat unta kamu?" Orang Badui itu menjawab, "Saya menaruh kepercayaan kepada Allah." Nabi kemudian berkata, "Ikatkan unta Anda terlebih dahulu, kemudian taruh kepercayaan Anda kepada Allah." Dalam hidup, manusia harus mencari cara memudahkan kehidupan. Meninggalkan masa depan bukan berarti tidak melindungi diri sendiri dari bahaya kehilangan milik kita. Ketika manusia menyibukkan pikiran dengan masa depan, terkadang membuat kita melupakan kebijaksanaan dan kemampuan tertinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia jadi merindukan berkah masa kini, membuang-buang waktu dan kehilangan kesempatan mempersiapkan akhirat. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.